Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai pajak restoran di Kabupaten Ende. Sebelum itu, perkenalkan, nama lengkap saya Valentina Ketliana Sola dengan NIM 2024-44004. Dan teman saya, Nama saya Agnesia Angriani Reba dengan NIM 2024-44019. yang pertama pengertian. Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang bersifat memaksa tanpa balas jasa langsung untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat. Pengertian ini menurut Adam Smith dan PJA Adriani. Pajak restoran adalah pemungutan atas penjualan makanan atau minuman di restoran, baik dimakan di tempat maupun dibawa pulang. Pajak restoran bersifat tidak langsung, dibayar oleh konsumen tetapi dipungut dan disetorkan oleh pengusaha restoran kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, dasar hukum terkait pajak restoran di Kabupaten Ende. Perda Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mengganti Perda Nomor 2 Tahun 2011. Disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Mengatur aspek penting seperti yang pertama jenis dan objek pajak, yang kedua subjek dan wajib pajak, yang ketiga tarif dan wilayah pemungutan, yang keempat tata cara pemungutan pajak dan distribusi. Berikutnya subjek pajak restoran menurut Perda Kabupaten Ende. Yang pertama subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengkonsumsi makanan atau minuman di restoran. Yang kedua, jenis tempat usaha, restoran, rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan tempat makan sejenis, termaksud di hotel, kantor, dan pusat perbelanjaan. Yang ketiga, ciri pajak restoran. Dibebankan kepada konsumen, tidak perlu dilaporkan atau dibayar langsung oleh konsumen, sudah termaksud dalam harga makanan atau minuman, dan umumnya dikenakan tarif 10%. Selanjutnya, objek pajak restoran Perda Kabupaten Ende. Pertama, penjualan dan penyerahan makanan dan minuman oleh restoran, baik dimakan di tempat, dibawa pulang, dikirim ke pembeli. Meliputi yang pertama restoran di darat atau air dengan layanan minimal, meja, kursi, peralatan makanan atau minuman. Yang kedua, jasa boga atau catering. Yang pertama itu produksi dan penyajian berdasarkan pemesanan. Yang kedua, penyajian di lokasi pemesanan berbeda dengan tempat produksi. Yang ketiga, penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugas. Bukan objek pajak restoran menurut Perda Kabupaten Ende. Beberapa penjualan tidak dikenakan pajak restoran atau PBJT. Yang pertama, usaha kecil. Omset kurang dari 12 juta per tahun. Contohnya, warung kecil dan kantin rumahan. Berikutnya, toko swalayan atau minimarket. Menjual makanan atau minuman sebagai bagian dari barang lain bukan fokus utamanya. Berikutnya, pabrik makanan atau minuman. Penjualan langsung dari produsen tanpa jasa penyajian. Yang terakhir, lounge bandara, makanan atau minuman bagian dari layanan ruang tunggu, bukan dijual terpisah. Selanjutnya, wajib pajak restoran Perda Kabupaten Ende. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu, termasuk yang pertama perorangan, memiliki warung, pedagang kecil, pemilik restoran. Yang kedua, badan usaha. Itu seperti PT, CV, koperasi, yayasan, firma, BUMDes, dan lain-lain. Berikutnya, fungsi pajak restoran bagi daerah. Yang pertama, sumber PAD atau pendapatan asli daerah.
membiayai infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Yang kedua, pemerataan pembangunan, menyalurkan dana ke wilayah yang kurang berkembang dari sektor kuliner yang tumbuh pesat. Yang ketiga, kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan memperkuat otonomi daerah. Yang keempat, kontrol dan pendapatan usaha kuliner, mendorong usaha kuliner untuk terdaftar resmi dan diawasi dengan adil. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, membentuk budaya pelaporan keuangan yang terbuka dan terpercaya. Yang selanjutnya, tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, wajib pajak memungut pajak dari konsumen saat terjadi transaksi penjualan makanan atau minuman, pajak sebesar tarif misalnya 10%, ditambah ke dalam tagihan konsumen. Yang kedua, pajak yang telah dipungut dari konsumen wajib disetor ke rekening resmi pemerintah Kabupaten Ende, biasanya melalui bank yang dituju. Penyetoran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang ketiga, wajib pajak harus melaporkan jumlah pajak yang dipungut dan disetor menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD. Pelaporan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah atau di dinas terkait. Berikutnya, dasar pengenaan pajak. DPP adalah total pembayaran yang diterima restoran termaksud harga makanan, minuman, biaya layanan, dan biaya lainnya. Pajak dihitung dari total pembayaran dengan tarif tertentu, misalnya 10%. Jika ada diskon, DPP dihitung setelah diskon. Makanan atau minuman gratis, misalnya untuk promosi atau karyawan, tidak termaksud dalam DPP karena tidak ada pembayaran. Berikutnya, tarif pajak. Menurut Perda Kabupaten Ende, Pasal 72.1, tarif PDJT ditetapkan sebesar 10%. 2. Khusus tarif PDT atas makanan atau minuman untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 tahun sebesar 5%. Artinya, jika sebuah restoran sudah beroperasi lebih dari 1 tahun, tarif pajaknya adalah 10%. Jika restoran tersebut baru buka atau beroperasi kurang dari 1 tahun, tarif pajaknya lebih rendah, yaitu 5%. Contoh perhitungan. Contoh 1, restoran A menjual makanan dan minuman kepada pelanggan dan total tagihan sebesar 200.000. Tarif pajak restoran yang berlaku adalah 10%, karena restoran sudah beroperasi lebih dari 1 tahun. Jawab, langkah pertama, hitung pajak daerah yang dikenakan. Total penjualan 200.000, tarif pajak 10%. Maka pajak yang harus dibayar 200.000 kali 10% sama dengan 20.000. Langkah kedua, hitung total yang dibayar pelanggan. Total yang dibayar pelanggan sama dengan 200.000 harga makanan atau minuman ditambah 20.000 pajak sama dengan 220.000. Jadi, pajak yang harus dibayar adalah 20.000 dan total yang dibayar pelanggan adalah 220.000. Selanjutnya, tata cara pembayaran. Yang pertama, pemungutan. Restoran memungut pajak 10% usia lebih dari 1 tahun atau 5% usia kurang dari 1 tahun saat transaksi. Yang kedua, penyimpanan. Pajak disimpan dan dihitung setiap bulan. Yang ketiga, penyetoran. Disetor ke kas daerah Ende via bank atau saluran resmi maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, lapor via SPTPD bulan sesuai pajak yang dipungut dan disetor. Strategi peningkatan pajak daerah. Yang pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak, sosialisasi dan edukasi penting pajak, layanan konsultasi pajak garis, insentif atau penghargaan untuk usaha taat pajak. Yang kedua, digitalisasi sistem pajak, pelaporan dan pembayaran online. Yang berikutnya, aplikasi untuk cek status,
pengingat dan bukti store. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Audit langsung dan rutin usaha. Sanksi tegas bagi pelanggan, denda atau cabut izin. Yang keempat, kampanye publik dan transparansi. Informasi penggunaan pajak seperti pajak sekolah, pajak puskesmas, dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulan. Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Ende. Berdasarkan Perda Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024, pajak restoran dikenakan atas penjualan makanan dan minuman oleh restoran, rumah makan, dan usaha sejenisnya dengan tarif umum sebesar 10% serta tarif 5%. Dengan tata kelola pajak yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat serta pelaku usaha, pajak restoran dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di Kabupaten Ende. Sekian dan terima kasih penjelasan kami mengenai pajak restoran di Kabupaten Ende.